Lillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil alamin. Wa fil ayatil ukhra rabbi habli minas salihin fabashsharnahu bi ghulamin halim falamma balagha mawsa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sadaqallahu fil kitabihil karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas nikmat Allah di tanggal 10 Zulhijjah 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2024 Miladi ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam tak lupa pula kita bermohon kepada Allah agar kiranya tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk salah satu umatnya yang terbaik yang senantiasa menjaga, merawat dan mengamalkan sunnah beliau sampai di penghujung akhir hidup kita kelak nantinya. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah adalah bulannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dalam Quran itu diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Gelarnya tidak main-main, yaitu Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia di dunia ini sibuk mencari gelar, baik itu gelar akademik ataupun gelar sosial yang selalu kita cari. Untuk apa? Mengharapkan pujian dari manusia. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Nabi Ibrahim itu berbuat baik dengan manusia, selalu menebar kebaikan kepada manusia, selalu memberikan sesuatu hal yang terbaik kepada manusia, sehingga kebaikannya itu disebut oleh Allah dalam Quran. Maka hadirin jamaah salat Id yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beda dengan kita. Kita mencari gelar sarjana, magister, doktor, profesor, gelar akademik supaya apa? Oh, dipuji manusia. Hebat waktu ya. Sudah doktor dia, the profesor dia, the master dia, hebat dia. Apa kerjanya? Begitu sudah bergelar, diberikan pekerjaan, merasa dirinya sombong. Jauh dengan Nabi Ibrahim. Diberikan gelar sosial kepada masyarakat, ustaz itu gelar sosial kawan. Kiai gelar sosial, syekh gelar sosial, haji itu gelar sosial.
Semua itu adalah supaya engkau dipuji oleh orang. Kalau tujuanmu ingin dipuji oleh orang, maka tujuanmu itu salah. Tapi contoh Nabi Ibrahim, tidak pernah dia diberikan gelar sosial, gelar akademik, tapi Allah memberikan gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, bukan main-main itu. Apa sebab Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilullah? Pertama, karena cobaan Nabi Ibrahim sangat berat. Cobaan Nabi Ibrahim bertubi-tubi. Cobaan Nabi Ibrahim itu tidak ringan, sungguh sangat berat. Dari kecil, remaja, dewasa, hingga sampai tua, cobaan Nabi Ibrahim luar biasa. Kita baru dikasih cobaan oleh Allah yang ringan, tapi kadang-kadang kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ingin dekat dengan Allah? Apakah kau ingin diangkat derajatmu oleh Allah? Tapi sementara cobaan yang kau hadapi, kau mengeluh kepada Tuhan. Kita kadang-kadang menepi diri dalam hidup kita, bertadabur kepada diri kita. Kau diberikan sakit oleh Allah. Sakitmu itu untuk apa? Mendekatkan dirimu kepada Allah. Kau diberikan kekurangan ekonomi oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit dalam mencari ekonomi, jangan kau mengeluh. Itu barangkali untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Kau diberikan cobaan begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan, penderitaan dan sebagainya, jangan pernah mengeluh. Kenapa? Semakin berat ujian diberikan oleh Allah, semakin tinggi kualitas yang akan diberikan Allah kepadamu. Dalam teori fisika, sebuah ketukan kalau ringan diketuk, itu bunyinya ringan, tik, kecil dia. Tapi semakin tekanan itu berat, ketika kita hentakkan tekanan itu, maka suara akan dihasilkan semakin keras, berbalik dia. Maka dari itu ketika Allah memberikan ujian yang berat kepadamu, maka pantulan tenaga yang akan datang kepadamu itu akan berat, akan baik. Artinya apa? Yang pertama, ketika kita diberikan ujian oleh Allah, bersabar. Ketika engkau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, lewati. Ketika engkau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mengeluh. Ketika engkau diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya kualitas imanmu semakin baik dan kehidupanmu akan mapan ke depan. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayusraku ayakulu amanah wahum la yuftanun. Jangan kau mengira dirimu sudah beriman kepada Allah sebelum ujian itu datang kepadamu. Apa ujian itu yang disebut oleh Allah? Kesulitan, penderitaan, sakit, malapetaka, bencana dalam hidupmu. Untuk apa? Menaikkan derajat dan kualitas kehidupan kita. Itulah Nabi Ibrahim yang harus kita ambil contohnya. Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim disebut Khalilullah? Ini berhubungan dengan Al-Quran surah Al-Kautsar yang sangat pendek itu. Al-Kautsar itu artinya nikmat yang besar. Ayat yang pertama menyebutkan Inna a'tainakal kautsar. Apa sebenarnya Al-Kautsar? Al-Kautsar itu para ulama menyebut telaga Al-Kautsar. Di mana telaga Al-Kautsar? Nanti ketika kita dihisab oleh Allah, kita menerima kitab dari sebelah tangan kanan, kita akan masuk surga. Nabi sudah menunggu di telaga Al-Kautsar itu. Hidup kita ini kan panjang. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Dari yang tidak ada, alam ruh, alam ajali, alam rahim, dunia, barzakh, yaumul hisab. Baru nanti ketika kita sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menerima kitab dari tangan kanan atau tangan kiri kita, amal baik kita, maka insya Allah semua yang hadir ini menerima kita dari tangan sebelah kanan semua, masuk surga. Begitu kita nanti berbondong-bondong masuk ke dalam surga, Rasul sudah menunggu. Kita minum seteguk dari telaga Al-Kautsar, seteguk. Apanya? Tapi dari seteguk air Al-Kautsar itu, maka dijamin dan dipastikan kita tidak akan haus selama-lamanya. Maka cerminan hidup kita di dunia ini, minumlah kita 1 gelas, haus lagi, minum lagi 1 gelas, haus lagi. Artinya apa? Dunia yang seluas ini, yang kita lihat dari mata kita ini, nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebesar apapun nikmat yang kau raih di dunia ini, artinya apa? Tidak akan pernah melepaskan dahagamu di dunia ini. Kenapa? Karena nikmat dunia itu hanya sesaat.